minimal lah rupanya nggak boleh jelek lah, ganteng tuh kan susah ya. Kadang-kadang udah lahirnya kayak ya spek moon. Saya pernah tuh keluar dating tuh, ini mukanya kayak miskin lagi. Gue demen nih Timothy Ronald versi Malaysia nih, gue demen nih. Kita kasih solusi. Konglomerat ini akan bantu kita semua nih. Lahir dari Sentul. Sentulnya itu adalah Sentul yang di Malaysia ya. Ya benar. Jadi fun fact, di Malaysia itu ada satu kawasan atau kota termiskin di Malaysia. Di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Iya. Sampai akhirnya sekarang bisa dapetin valuasi perusahaannya 1 triliun rupiah. Ternyata orang yang terlahir miskin belum tentu akhir hidupnya miskin deh. Ya, kita tuh belief kita tuh sebagai cowok sepatutnya kalau kita tuh lahir miskin bukan salah kita, Pak. Tapi kalau kita tuh mati miskin, keluarga kita miskin, itu memang salah kita sebagai cowok. Keluarga kan? Keren. Faizul lahir di Sentul. Boleh ceritain nggak dulu? Kamu posisinya gimana nih dengan kondisi keluarga miskin? Kok bisa-bisanya punya mindset pengen jadi orang kaya? Saya tuh mau jadi orang kaya karena udah capek miskin, Pak. Oke. Simple, straightforward ya. Jadi mama saya waktu itu kerjanya di pemerintah dengan gajinya yang sekitar mungkin 3 jutaan gitu. Papa waktu itu ada bisnis kecil-kecilan, pasang listrik di rumah orang sama jual mobil. Dan juga dia juga kerja di Hotel Hilton sebagai boilerman, tukang buat air panas gitulah. Ya. Dan waktu kita ada krisis ekonomi Asia ya, yang parah itu, yang benar-benar impactnya Indonesia itu parah, Malaysia juga parah. Kita tuh benar-benar hilang segalanya. Jadi to the point whereby simpanan 2 juta juga nggak ada, papa juga nggak kerja, bisnisnya jatuh semua. Dan walhal dia ada 3 kerja, Pak. Kan? Udah jual mobil part time, udah bikin listrik di rumah-rumah orang, pasang-pasang kayak lampu, kipas gitu kan. Dan masih ada kerja. Tapi kita tuh miskin, Pak. Karena pengurusan keuangannya ataupun financial IQ-nya itu kosong. So, pengajaran yang saya dapat daripada kecil tuh lah, lu bisa kerja 18 jam sehari, tapi kalau lu nggak ada financial IQ, mampus. Lu bisa susah. Benar-benar bisa susah. Dan ini unfortunately tanggung jawabnya kepada cowok. Kepada cowok itu ketua keluarga. Kalau ketua keluarganya tolol, satu keluarga di bawah mati susah. So jadi dari situ karena aku lihat ya, papa aku kerja keras. Aku cuma jumpa dia 1 minggu tuh 1 kali. Sekeras itu kerjanya, tapi kok kita masih miskin ya? Hari-hari makan nasi sama telur ya. Alhamdulillah bisa makan nasi sama telur ya. Ada orang yang lebih susah gitu kan. Tapi sebelumnya kita fine-fine aja. Ya, waktu bisnisnya oke. Jadi daripada situ aku memutuskan yang kayaknya aku nggak mau jadi miskin deh. Karena menjadi miskin tuh susah. Nah, kadang-kadang kita tuh sebagai cowok tuh kan, ini ego yang sangat toksik whereby ya nggak apa-apa kok aku miskin. Ya, rezeki itu dikasih oleh Allah. Iya benar, tapi pokoknya bila lu tuh miskin, yang bayar akibatnya cuma lu doang. Yang biasanya yang lebih parah membayar harga kemiskinan, keegoan, ketololan lu tuh sebenarnya bukan lu, istri lu, anak-anak lu. Ya. So berapa ramai orang yang pintar nggak bisa habis sekolah karena terpaksa kerja untuk nyara adiknya, right? So jadi for me, kenapa aku mau bikin komunitas untuk cowok tuh karena lu stop jadi tolol. Ini ada blueprintnya. Lu mungkin nggak diajar karena papa lu tuh nggak tahu ya. Dia nggak diajar. Emang nggak ada orang yang bagi kita blueprint jadi cowok, Pak. Benar nggak? Iya. Benar nggak? Nggak ada. Kita tuh benar-benar lu perlu jadi Superman. Udah umur 21 tuh you are on your own. You have to figure every single shit out. Lu perlu jadi Superman. Right? Lu Superman dalam romantik. You know, kalau nggak romantik dibahas. Iya. Ya. Dimalukan oleh teman-teman ceweknya. Karena cewek itu kan semua mereka ada headquarters yang mereka report. Hari ini boyfriend aku bikin ini. Cuma segini. Iya. Right? Oke. Dijelekin lagi. Kita nggak tahu. Pulang tolol tidur kan. Pulang tolol tidur kan gitu ya. Udah nggak ganteng, tolol, miskin, parah banget ya. Beb, you cari yang lain aja lah. Ini udah nggak ganteng, nggak romantik lagi, pelit lagi. Walhal kita udah kerja 2 tuh.
Ya, so jadi for me, kenapa kita tuh perlu malu ya untuk ngomong yang kita tuh ada cabaran, kita ada benda yang kita nggak tahu, yang kita perlu belajar gitu. So jadi aku tuh benar-benar daripada umur 13 tahun ada aja cuti aku kerja. So aku nggak pernah cuti. Aku nggak betah cuti, nggak bisa. Kalau holiday itu 5 hari waktu nikah, mantan istri aku selalu ngomong, lu ngapain kerja? Lah? Ya karena aku insecure gitu, karena aku udah lihat ya hasilnya bila lu nggak kerja, lu nggak ada uang, yang susahnya siapa? So, jadi ada back of my mind itu, walaupun uangnya mungkin ya udah ada beberapa M gitu kan, masih miskin. Aku perlu kerja supaya anak aku nggak akan susah seperti aku dulu. Mau beli buku nggak bisa, mau beli baiskal nggak bisa. Jadi aku kerja karena apa aja mainan, buku yang aku maukan, papa aku nggak bisa kasih karena dia stres terus dengan uang. Mau makan juga susah. Ngapain lagi kalau mau beli mainan ataupun baisikal ataupun video game, apa aja yang aku butuhkan tuh perlu benar-benar aku kerja sendiri gitulah. So, jadi mentality aku tuh benar-benar kayaknya sebagai cowok tuh no one is coming to save you gitulah. So nggak ada siapapun yang peduli yang menyelamatkan lu melainkan lu diri sendiri. So jadi aku ya kerja, dan bila udah kerja tuh alhamdulillah daripada Sentul, kawasan yang paling backward di Kuala Lumpur tuh. Oh, paling parah ya? Ya paling parah, Sentul. gangster apa semuanya tuh. Ya kayak kawasan gangster gitulah yang benar-benar di bawah. Kalau sekolahnya kan ada top 100 sekolah. Contoh di Jakarta, kita tuh pastinya top 5 tuh di Sentul, Pak. Ya, kita tuh memang top 5 dari bawah. Gitu. Bottom ya. Ya, so udah lahir di daerah miskin, keluarganya juga nggak oke. Right, dan ya mau naik ke atas tuh sebenarnya nggak senang ya kalau kita benar-benar nggak ada network gitu. Mantap juga saudara Upin nih. Dari Malaysia kita datangin ke Indonesia teman-teman semua. Kenapa beliau? Industrinya apa Der? Sabar. Industrinya adalah properti, dan menariknya sebenarnya adalah ketika daya beli melemah di Indonesia, ditandai dengan pembelian rumah KPR ini kan turun nih di awal 2025 nih. Justru malah kita ingin belajar insight dari saya datengin langsung nih ya, transfer pemain dari Malaysia, karena beliau ini bisa dibilang industri properti udah berapa tahun, bro? Udah 11 tahun. 11 tahun nih. 2014 mulainya di Malaysia. Faizul di Malaysia juga namanya juga wah, bisa dibilang di lu punya apa? Platform? Ya. Sekelas anggaplah sebut merek agent ya, Sinarmas di sini misalnya. Itu kan juga dibantu sama lu punya platform ya? Ya, kita tuh kalau kita kan pembelian properti online ya kalau di Indonesia, kita tuh mengumpulkan orang untuk membeli properti dengan lebih murah daripada pemaju kalau di Malaysia. So itu goals kita. So jadi kita kumpulkan 50-100 orang untuk beli properti daripada satu development. Jadi instead udah diskonnya cuma 10%, sekarang kita bisa dapat 20-30%. Jadi seru ya. Jadi nggak perlu keluar uang untuk beli properti. So jadi hari ini kalau di Malaysia tuh alhamdulillah ada 11 tahun. Jadi reputasi kita tuh not bad gitulah ya. Daripada top 10 property developer di Malaysia tuh 9 udah pakai platform kita. Dan daripada segi student ataupun klien kita, alhamdulillah udah ada beberapa yang udah ada lebih pada 20 properti. Dulu waktu datang ke kita cuma ada 2. Ini udah hampir 10 tahun ini udah 20. Paling muda sukses yang kita ada namanya si William. Datang dengan kita tuh masih pelajar university, Pak. Belum UMR juga belum ya? Belum lagi. Datang, belajar, decide untuk jadi part-time real estate agent. Dapat penghasilan sekitar 300 juta tahun pertamanya. Full-time student, part-time agent ini. 300 juta penghasilan pertama. Waktu dia belum selesai kuliah, rumah udah ada 2. Hari ini umurnya 28, rumahnya udah ada 8, termasuk 1 yang paling keren adalah yang bisa jalan kaki ke pavilion, Pak. Hah? Pavilion Bukit Bintang itu. Itu kan favorite orang Indonesia tuh. Oh iya. Ya. Di Pavilion Bukit Bintang tuh kalau di air terjun yang di depannya tuh ngomongnya semua orang Indonesia tuh. Iya. 28 tahun William. Ya. Istilahnya belajar lah ya. Belajar, Pak. Belajar sama Faizul nih. Dan dia tuh aslinya miskin kayak saya. Dari bangunnya jam 6 pagi, bantu papa mamanya tuh jual sayur gitu kan. So itu asal dia.
So kita tuh suka success story yang benar-benar daripada nol, daripada miskin tuh alhamdulillah udah sempat 28, 30 tuh benar-benar menjadi orang yang menukar nasib keluarga. Keren. Bentar, gue mau nanya nih sama lo nih. Umur lu sekarang berapa dan 28 tahun udah punya apa, guys? Kalau masih miskin, yuk kita belajar bareng di sini. Nggak apa-apa, jangan malu, tenang, santai. Ya kan? Nah, kita bahas gini deh. Dia 28 tahun bisa dapetin 8 properti. Faizul punya 23 properti sebelum umur 30 tahun. Ngeri. Iyalah, gurunya perlu better daripada student. Siap. Yeah. Nih, Faizul Rizwan, 161.000 followers. Ya, sebenarnya juga nanti ada intisari daripada inti-intinya yang lainnya di obrolan kita. Kalau lu pastikan nonton sampai akhir, yaitu terkait dia ini sangat peduli sekali sama laki-laki ini, seakan-akan kan nggak dikasih ruang untuk bersuara, berteriak. Sementara kan perempuan mulu kayaknya seakan-akan tertindas. Ya nggak salah sih ya. Ya, Inong dan kawan-kawan ya, tenang, sabar. Yuk feminis ngumpul yuk, rapat yuk. Ya. Artinya laki-laki juga punya hati. Laki-laki punya jantung, emang lu doang. Bener gak, bro? Benar, Pak. Nah, malah hati kita tuh kadang-kadang kita selalu perlu batukan. Ya, karena beban dunia tuh datangnya kepada kepala keluarga ya. Wah. So jadi separah manapun hidup di luar, pulang ke rumah masih perlu senyum kan? Iya. Bila anak tanya, Daddy oke nggak? Iya oke, mantap. Tenaganya udah 1%. Ya. Tapi dipeluk anak, ya udah oke. Wah. Bisa berjuang lagi ya. Cuma mungkin karena kita tuh mau bikin tempat yang laki itu bisa bersuara ya, secara yang enggak ada siapa yang ngejudge. Karena cabaran laki ini menurut saya nggak akan ada cewek di dunia yang bisa ngerti. Oke. Tahan dulu. Ini jangan dikeluarin semua. Perhatikan sampai akhir ya. Pokoknya intinya keren banget nih. Idenya keren banget. Nanti ya, jangan keluarin lo. Jangan dibuka-bukaan dulu. Teman-teman pastikan ya. Ini kondisinya adalah, lo perhatikan di sini. Bagus statementnya Faizul. Apa bro yang lo tadi lo bilang? Laki-laki itu harus apa kalau dia? Laki-laki akan dianggap laki-laki kalau satu. Laki-laki itu akan dianggap sebagai laki-laki kalau dia tuh perfect. Oke. So mungkin ya ini ya apa yang saya dapati lepas cerai dan dating gitu ya. Dan so far ya laki-laki itu akan dianggap sebagai laki-laki kalau dia tuh laki yang perfect. Satu perfect. Terus dua. Perfect maksudnya apa? Rupanya nggak boleh jelek. Ganteng berarti. Ganteng minimal lah, rupanya nggak boleh jelek lah. Ganteng itu kan susah ya. Kadang-kadang udah lahirnya kayak ya spek apa itu ini bukan saya ngomong ya, ini cewek-cewek yang ngomong ya. Gue suka nih. Saya pernah loh keluar dating tuh. Ini mukanya kayak miskin lagi. Gue demen nih Timothy Ronald versi Malaysia nih. Gue demen nih. Ada Faizul di sini nih. Mantap. So bila dia ngomong kayak gitu, wah, aku tuh dengar, alhamdulillah ya ternyata ya. Jadi maksudnya lu semoga lu nggak pulang ngomong pada teman lu, aku baru aja ngedate nih sama orang Malaysia nih. Ya mukanya kayak monyet. Ya gitu kan. Oke. So jadi laki-laki itu kayaknya perlu perfect, jadi perfect boyfriend, perfect husband, perfect son, ya, perfect father gitu kan. Dan kita tuh nggak boleh dianggap mempunyai kelemahan. Ya, karena kalau kita tuh ada kelemahan dikit aja, udah gitu kan. Hancur pokoknya. Kalau kita lihat aja cerita di Indonesia ini kayaknya jelas banget sih. Sebagai contoh si Paula sama Baim ya. Tahu-tahuan aja nih Upin Ipin nih. Paula Baim. Apa emang ini diinfo sama tim. Apa maksudnya, kok nyampe sono sih? Paula Baim? Iya, sampai mama aku juga kan suka ya Baim Bong tuh, favorite dia tuh. Oke. Ya. So jadi ya kalau dilihat Baim tuh sebagai cowok ya. Iyalah. Ada KD jelek enggak? Ada KD berstatus iya. Populer lagi. Uang ada enggak? Ada. Udah nikahin, nafkahnya gede enggak? Gede. Ya. Tapi akhirnya apa? Masih diselingkuhin katanya. Iya. Allegedly diselingkuhin ya. Ya, so jadi maksudnya kalau udah sebagus itu ada hal-hal lain yang di belakang yang mungkin kita nggak bisa lihat ya, mungkin daripada segi performance di ya malamnya ataupun apa yang ataupun kurang ya. So jadi mungkin karena itu dianggap gak perfect. So jadi for me untuk
membuatkan cewek itu benar-benar happy, lu perlu jadi cowok yang perfect. Jadi ntar lu bisa bantuin ya, Faizul ya? Aku nggak tahu ya bisa bantuin ataupun enggak, tapi kayak keren. Tapi kayaknya kalau kita kan di cowok, kita nggak ngerti ya. Udah kerja pulang capek lagi di ngambek ya. Jadi kenapa ya? Ya karena itulah. Keren ya. Catat ya. Nanti kita mulai dengan obrolannya, kisahnya gimana caranya terlahir dari miskin sekarang punya valuasi perusahaan 1 triliun. Yaitu gue rekap dikit ya. Laki-laki, ini catat nih ngumpul semua ya. Pokoknya lu gak akan dianggap sebagai laki-laki kalau lu miskin, jelek. Kayaknya nggak boleh semua deh. Tapi pokoknya dunia ini sangat kejam kepada laki-laki yang miskin. Wah, kita bahas ada benar kata miskin. Iya, sepakat kita. Ya, karena yang kaya jelek masih ada yang mau. Iya. Tapi kalau miskin nggak punya apa-apa tuh memang benar-benar nggak ada. Nggak ada yang kasihan. Meskipun ganteng. Dibenci oleh anaknya juga karena nggak bisa ngasih, sekolah dan apa semuanya. Ya dibenci oleh pasangannya juga. Apalagi yang kemarin sempat rame ya, cerai ya. Yang 800 juta dikasih harta gono gini. Oh itu siapa tuh? Modal komitmen. Ada. Yang dia tuh katanya modal koordinasi doang. Dia kan aku udah schedulein kamu ya, aku udah ini kamu. Dia koordinasi bagus banget, tetap salah. Tapi teori saya itu perceraian tuh karena mereka tuh benar-benar luar fitrah. Sebenarnya kalau kita follow Islam ya, kalau kita follow Islam benar-benar pernikahan tuh patutnya aman aja. Tapi karena salah dinamiknya itu benar-benar berbeda. Ceweknya tuh terlalu alfa dan cowoknya tuh benar-benar beta gitulah, ngikut. Bahaya tuh. Bisa ngejatuhin value laki-laki ya. Luar fitrah, jadi kedua-duanya unhappy aja. Oke, dan apa yang menjadi landasan milih bisnisnya tuh properti? Dan maksudnya kan sebelum punya properti sendiri kan, gue jualan properti gitu ya. Kan begitu kurang lebih. Kenapa bukan clothing? Kenapa bukan makanan, F&B, dagang, apa segala macamnya? Mungkin waktu di era milenial kita dulu tuh kan memang properti lagi seksi ya. Apa gara-gara itu atau gimana? Fear-nya adalah nggak mau miskin ya. So jadi bila udah selesai universitas tuh aku cari buku lah gimana mau kaya cepat gitu. Ya pokoknya lah baca banyak buku. Dan buku yang paling memberikan impact paling tinggi kepada saya itu adalah Rich Dad Poor Dad daripada Robert Kiyosaki. Right? So itu buku dia. Dan daripada situ kan dia kan kalau bro baca bukunya tuh kan dia sangat pro kepada properti gitu. Nah, kenapa dia pilih properti? Adalah properti itu satu-satunya aset kelas yang kita tuh bisa kita miliki tanpa modal cash, tapi bisa gunakan modal akal. Kan emas tuh kan nggak bisa ya kalau kita mau beli tanpa pakai uang ya. Nggak ada yang mau kasih kita emas ya, benar nggak? Ya, nggak bisa beli kripto juga kalau tanpa uang ya. So semua aset kelas lain perlukan uang, melainkan properti. Oh iya, properti kan kita bisa jadi kayak semacam agent ya, sales, makelar ya. Emas nggak ada makelar ya, ada nggak sih? Bisa kita tuh cari seller yang motivated untuk lepaskan properti sambung bayar juga. Jadi modal mulanya nggak ada ya. So jadi properti itu benar-benar satu-satunya aset kelas yang bisa kita tuh miliki tanpa modal. Dan aku kan miskin ya, emang benar-benar tanpa modal, ya udah gas deh, ini aja, let's go out gitu kan. So the next 5 hingga 7 tahun tuh, aku benar-benar konsentrasi brutal. Aduh, deg-degan gue ya. Ngapain? Kaget deh. Gitu loh, maksudnya nggak, gimana nih, orang Malaysia ngomong gitu kan deg-degan juga kita nih. Main asal ngomong, tapi kan nggak tahu cara sensornya. Malaysia 1 nih, Masya Allah nih. Jadi apa konsentrasi brutal? Benar-benar aku tuh nggak lihat apa-apa sekelas lain. Aku benar-benar beli properti doang. Jadi aku research 2 tahun pertama tuh karena emang miskin ya. Jadi gimana mau beli properti pertama, karena kalau salah beli ya udah bankrupt, mampus, gitu kan. So jadi ambil masa 2 tahun pertama tuh belajar, jumpalah mentor-mentor yang udah ada 5 properti, 7 properti gitu kan. Belajar terus. Dan beli properti yang pertama. Belinya pakai apa? Oh, nggak pakai modal tadi ya? Modal saya waktu itu simpanan saya cuma 6 juta. Dari? Harga propertinya 500 juta. Iya, 6 juta dari mana?
6 juta daripada hasil kerja di bank waktu itu. Fee. Gaji bulanan. Gaji bulanan gitu. Oh, sempat kerja. Oke. So jadi daripada situ tuh pokoknya kalau mau beli properti itu modal yang dibutuhkan sekitar 80 jutaan. So saya modalnya cuma ada 6, bakinya saya pinjam semua. Dari mana tuh? OPM, credit card. Saya menggunakan credit card, whereby saya membantu orang lain membeli laptop ataupun apa. Saya ambil cashnya tuh, tapi saya gunakan credit card saya untuk convert into 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan installment. Ya, cicilan tanpa interest, tanpa faedah. Dan kalau faedahnya cuma 6% juga kita bayar. So jadi yang 80 juta itu modal tuh saya sebenarnya menggunakan credit card. So jadi saya belikan waktu itu keluarga saya mau beli kulkas ya. Saya bilang, "Papa, ya udah, aku beli pakai credit card, lu kasih aja aku cash," gitu kan. Nah, dapatlah 10 juta cash. Lepas itu gunakan credit card untuk pergi beli, tapi credit card tuh nggak perlu bayar 10 juta sekarang ya. Kita bayarnya 24 bulan gitu. Terus nantinya bayaran bulanan gimana ngatur cash flow-nya? Saya bayar, kan ada gaji. So buat gitulah sampailah berjaya kumpulkan modal sekitar 80 juta, langsung gas beli properti yang pertama yang sekitar 20% bawah pada market value gitu. Apa maksudnya, apartemen? Ya, apartemen. Dan sebelum saya perlu bayar apa-apa kepada bank tiap bulan itu kan kita ambil KPR ya ataupun loan ya. Udah ada penyewa. Jadi hari pertama saya perlu bayar kepada bank tuh, saya udah ada penyewanya. Penyewanya duduk 7 tahun sama saya. So setiap bulan bisa lah dapat sekitar 500 ribuan cash flow ya, additional ya, lepas tolak maintenance, lepas tolak property loan gitu. So setiap bulan dapat lah 500 ribu, 1 jutaan gitu. So itu properti pertama. Dan bila beli properti pertama itu karena belinya nggak perlu pakai below market ya, saya tuh dibayar 100 juta untuk beli properti pertama. So kita keluarkan dulu 80 juta nih, kembalinya kepada kita tuh 100 juta. Dan tiap bulan udah dapat 500 ribu, 1 juta ya. Ada margin 20 juta berarti? Ada marginnya 20 juta gitu, lepas tolak semua cost. Nah, dapat 100 juta tuh saya beli properti yang kedua. Dan properti yang kedua tuh benar-benar mengubah pemikiran saya, yang properti ini gila sih kalau beli properti yang betul. Karena cicilan saya kepada bank bulan-bulan 2,5 juta. Tapi penyewa pertama saya pada Korea bayarnya 8 juta, Pak. So additional per bulan tuh tinggi, 5 juta bersih. So gaji saya waktu itu cuma 10 juta, Pak. Bayangkan satu properti bisa bagi saya 5 juta. Kerjanya cuma setengah hari per bulan. Kayaknya seru deh kalau aku beli 10, 20 properti yang kayak gini, nggak perlu kerja dong. So semenjak itu jadinya obses. Jadi the first 5 hingga 7 tahun tuh udah belajar pasal properti, udah tahu properti ini satu-satunya yang aku bisa investasi. Karena aku miskin, aku nggak ada uang, aku nggak ada apa-apa yang dedikasi ya. Dedikasi. Ya, bukan dedication ya, dedikasi. Dedikasi ya. Dedikasi. Dedikasi. Aku nggak ada apa-apa yang kayak gitu kan. So jadi ya satu persatu hinggalah tahu-tahu udah beli 23 properti sebelum umur 30. So jadi aku bisa jadi millionaire waktu umur aku 29 ya. Ya jadi millionaire. Ya, so net worth-nya lebih pada 1 juta ringgit, alhamdulillah ya. Nah, kenapa masuk ke bisnis properti? Karena saya suka investasi properti. I made a lot of money from it. Dan di puncak saya tuh sebelum umur 35 tahun, udah bisa beli Porsche, udah bisa berhenti kerja, benar-benar. Dan kayaknya seru deh, bikin bisnis yang bantu orang lain cari properti yang kayak segini. Oh, itu cikal bakalnya. Lu punya platform yang untuk bantu ya, mengagregasikan antara orang yang pengen nyari properti sama si penjual propertinya. Ya. Oh, jadi lebih banyak tahu ya di mana cara properti yang tepat untuk dibeli apa segala macam ya. So jadi jujur ngomongnya tuh properti bisnisnya tuh sebenarnya accident ya. So secara kita nggak merencanakan, tapi ya rezeki saya di bagian properti itu ternyata rupanya besar sekali. Right? Dan saya juga mempunyai beberapa kelebihan ya yang mungkin dikasih oleh Tuhan karena saya tolol ya, nggak pintar ya. So jadi saya tuh nggak bisa ngerti subjek-subjek fundamental analysis bila cerita pasal saham ataupun emas, nggak ngerti saya. Karena ya. Ya. Tolol brutal. Ya, tolol brutal juga itu. Ya. Hah? Ya.
Mantap tuh bro. Bener dong. Ya benar. Bener Ya, dong. daripada situ benar-benar pikir oke ya udahlah kayaknya seru deh hidup aku. It's a life worth living pokoknya kalau aku bisa bangun setiap hari bantu orang cari properti yang benar. Dan mereka bisa kayak aku beli below market walaupun uangnya nggak ada. Wah, ini ngejawab yang tadi tuh. Ya. Ya, meskipun daya beli melemah, tapi ternyata kita tetap bisa jualan propertinya. Ya. Ini belum komplit nih. Ini kalau denger sampai akhir nih, kan lu juga punya buku ya, bro ya? Ya. Ada buku yang ngebantu tuh gara-gara buku tersebut. Ya. Mana coba lihat bukunya? Nah, tuh. Anda ngomong jorok. Indonesia, bos. Oh. Muslim terbesar, bos. Oh ya. Anda jangan salah masuk sarang nih. Masa judul buku lu begini? WTF apa nih? What to find? Oh, sorry. Sorry. What to find property, Pak? Ya. Where to find, what to find. Membahaya emang. Ini harus diklarifikasi emang omongan-omongannya. Iya kan? Ya. Oke. Tuh 23 properti sebelum umur 30 tahun. Faizul Rizwan. Ya. Ini berbahaya nih. Ini pun juga akhirnya bisa bantu kita nih ketika yang lagi jual properti sulit, lu bisa belajar nih. Sebenarnya ini bestseller 3 tahun berturut-turut di Malaysia, guys. Ya. Keren. Mantap. Ini pokoknya kawan-kawan kami sama-sama pengacara, sama-sama radio announcer. Pengacara. Pengacara itu apa? Kasih tahu Faizul, pengacara apa? Bukan, di Malaysia pengacara. Host. Tuh, host, pembawa acara pengacara. Pengacara macam nih. Pengacara, ya kan? Host. Pengacara. Dia pengacara lah. Iyalah. Besok aku buka law firm lah. Indonesia pengacara. Pengacara ini buat pengacara dan lain sebagainya kan banyak aku teman-teman di sana. Johan, Zizan, Nabil, Jeff, Super Spontan, Astro. Tahulah kita mah. Maharaja Lawak, Raja Lawak. Nasi kandar tahu? Apa? Nasi kandar. Nasi kandar apa tuh? Saya nggak tahu apa tuh. Itu kena bawa tuh nanti tuh bila datang Malaysia. Aku bawa nasi kandar, Pak. Nggak usah bahasa Malaysia tiba-tiba. Indonesia aja udah bila datang Malaysia apalah. Ya, pokoknya nanti bawain ya. Oke, siap. Lanjut. Berarti gara-gara buku ini juga bisa menyelamatkan nasib para sales properti, agent properti juga bisa keluar dari kemiskinan. Nggak tahu ya, mungkin karena banyak agent tuh mungkin nggak berapa suka dengan kita. Maksudnya? Karena bila kita tuh mengajar orang dengan benar ya, kriteria apa yang perlu dilihat gitu kan. So jadi mereka yang coba menjual produk yang salah tuh udah nggak bisa jual. Karena propertinya tuh udah overpriced. Ya produknya salah gitu. So mungkin karena itu juga saya kan baru-baru ini sangat tinggi dihujat oleh wanita-wanita di Malaysia, Indonesia dan Singapura gitu kan. Karena saya kan merevealkan true nature wanita itu. Ya bukan pembenci wanita ya, tapi cuma sekadar berkongsi fakta ya. Wanita tuh apa tuh. Banyak wanita nggak suka. Karena takut tuh nanti boyfriendnya lihat, kok lu bocorin rahasia kita ini. Ketua. Malah kita tuh pun sering dibilang scam kalau di Malaysia tuh karena orang tuh kayak nggak masuk akal orang ini bisa beli properti 30% below market value. Kan biasanya kita keluar uang ya kalau beli properti. Tapi kita kebalikan karena beli properti dapat uang, bukan dikit ya, dapat uangnya 200 juta, 300 juta. Kok bisa? Iya bisa. Beli properti gue beli 1 miliar nih apartemen di Malaysia. Kok gue dapat duit? Ya, karena belinya below market. Karena diskon Mas Cashback. Yeah. Oh, paham. Berapa persen? Ada minimal ya kalau kita tuh sekitar 100 jutaan, maksimal bisa 2M. Dapat cash. Gila kan? Gila. Sebetulnya agen tuh benci sama kita Mas Diri. Ya. Agen malah justru benci sama mana sih? Far Capital. Ya. Farcapital.id lu buka sendiri aja. Disangkanya gue ngomong bohong nih. Ternyata ini adalah satu platform yang lu pengen beli properti di Malaysia. Apa Malaysia apa ada Indonesia juga di sini? Di Indonesia juga kita ada. Indonesia juga ada di sini ya. Ya. Jadi belinya lewat online nih. Ya. Surat-suratnya gimana nih? So jadi contohnya properti pertama yang kita bikin adalah 2 tahun kemarin di Depok dekat sama UI. So jadi harganya daripada 25 juta ya per square meter ya. 26 ya juta per square meter kita bisa dapat 18. Jadi buyer yang beli itu memang benar-benar nggak keluar uang, semua transaction cost-nya tuh di cover dan bisa dapat uang 100 juta lagi.
So jadi kita tuh pikir solusi kayak gini tuh ya mantap untuk orang Malaysia ya, tapi kayaknya lebih bagus untuk orang Indonesia. Kenapa? So kalau ditanya, karena mau menyimpan di Indonesia ini kan lebih susah ya. Karena pendapatannya lebih rendah, kos sara hidupnya sebenarnya lebih tinggi kalau dibandingkan dengan di Malaysia. Jadi kita tuh melihat kayaknya ke financial planning tuh lebih sangat diperlukan di sini berbanding dengan di Malaysia. Kalau kita lihat keparahannya gitu. So jadi kita tuh goals kita, hopefully kita bisa ngumpulin banyak orang di Indonesia nih. Kita bisa negotiate sama property developer, ngurangkan harga 20-30%. Biar kalau beli properti itu udah nggak perlu keluar uang, bisa dapat uang lagi. Dapat uangnya bisa buat apa? Hopefully nikah tanpa kita tuh perlu berhutang. Ya kalau contohnya dituntut ya perbelanjaan pernikahan segala-galanya 100 juta. Aman. Nggak perlu ambil hutang baru ya. Wah ini cakep nih. Ya. Mekanismenya rapih nih, metodenya, konsepnya berarti memang Untuk cowok, Pak. untuk cowok ya, makanya cowok suka kan. Ya. Apa itu? Mekanisme brutal. Oh. Iya kan, maksudnya kan mekanismenya tuh rapi banget. Gitu loh. Maksudnya cowok tuh suka yang kayak begitu-begitu loh, mekanisme brutal. Jadi mekanismenya tuh tersusun dengan rapi, lu punya tercatat dengan keuangan juga begini, makanya nikah nggak pakai utang. Keren. Benar sih, nggak ada cowok yang nggak suka. Udah, nggak usah diulang, Kalau lu malah jadi ngejurus. Gue lagi ngomongin mekanisme dulu, dia langsung mana ada yang cowok pakai diulang. Bahaya nih. Guys, tulis. Tulis. Buat dibawa ke Malaysia. Timnya disuruh nulis. Oke, ini deh faircapital.id. Oh iya, discover the cheapest property deals in Malaysia with ease. Keren. Better return, lower risk. Lu gila, lu claiming gini berani banget. Karena itu kan track record kita di Malaysia. Kita tuh benar-benar orang tuh bisa beli properti hari ini, 6 bulan later propertinya benar-benar value-nya udah naik 300 juta. Karena kita benar-benar beli below market. Dan kalau orang Indonesia ini kan takut ya mau ngambil pinjaman daripada bank ya, karena mahal ya faedahnya. Untuk kita tuh nggak apa-apa karena sewanya juga lebih mahal gitu. Jadi yang pentingnya tuh apa yang perlu dibayar kepada bank tuh sebenarnya ada penyewa yang bisa bayar gitu. Oke. OPM lah. Nah ini konsep yang kita belajar daripada Robert Kiyosaki ya. Kita tuh jadi kaya menggunakan uang orang lain. Ada people's money ya, OPM. Keren. Bantulah kalau gitu laki-laki. Gimana caranya mereka juga akhirnya bisa bersuara. Sebentar, laki-laki bisa keluar dari kemiskinannya adalah gara-gara, bener nggak atau setuju nggak, mindset ini udah bener dulu. Jadi dia produktif. Karena beban yang menyerang gitu ya. Nyampe rumah bawelin lagi istrinya lagi. Ya kan, nyampe rumah begini lagi, salah mulu hidupnya. Gimana cara mau produktif? Maaf ya, ini oknum-oknum istri begini kan toxic jadinya. Nah, berarti itu bagian dari yang lu punya campaign Men 360. Betul ya? Men 360, keren. Coba nih, gimana tuh, boleh ceritain nggak? Nah ini kan Men 360. Saya tuh benar-benar mikir ya, yang Allah tuh sangat adil ya. Kita akan dapat apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, dan apa yang kita effortkan gitu ya. So pokoknya gini ya, mungkin wanita nggak akan suka dengar kata-kata ini, tapi ini kejujurannya gitu ya. Lu mau jadi queen, lu harus nge-treat suami lu tuh jadi king dulu. Karena queen tuh nggak datang sendiri kok. King tuh adanya queen itu karena dia ada king di sebelahnya. Majority istri ataupun wanita hari ini emang nge-treat cowoknya sebagai king ataupun sebagai badut. Wah, ribut nih kolom komen nih. Faizul. So jadi lu kesal suami lu ataupun boyfriend lu tuh nggak keren, enggak king, nggak seperti ya cowok-cowok lain, tapi lu pikir aja lu nge-treat dia tuh gimana. Karena emang bisa king tuh dilahirkan kalau lu juga bukan queen. Right? So di Malaysia tuh kan banyak wanita-wanita toksik yang selalu ngomong gini ya. Kalau cowok tuh selingkuh ya. Itulah cowok nggak pernah cukup. Satu gitu kan. Ya. Kalau ceweknya selingkuh, kalau cewek tuh pasti ngomong gini, kita nggak tahu apa yang cewek itu lalui. Saja loh. Kita tuh nggak tahu apa yang cewek itu lalui gitu kan.
Lepas tuh akan keluar komen keduanya. Ini skrip SOP nih, cewek-cewek. SOP. Kayaknya SOP Ada nih. Kayaknya di SOP Indonesia nya. juga sama nih. Ada. Ya. Ya bener ya, jangan kan di Malaysia, Indonesia sama lah. Ya. Begitu-begitu. Skrip pertamanya tuh gitu. Kita nggak tahu apa yang cewek itu Oh. lalui gitu. Nomor 1. Nomor Template 2-nya ya, tuh, template ya. kan istri itu cerminan suami. Wah. Jadi kalau suami lu tuh bukan king, tuh cerminan siapa, guys? Wah. Jadi ya bila when I ngomong hal-hal yang benar kayak gitu kan, dihujat lah. So sebagai contoh, pernah terlihat konten si apa tuh ada selebgram lah, selain donatur dilarang ngatur. Oh iya Kan. tuh, ya. Lepas tuh aku nggak kenal itu siapa kan, karena ditunjuk oleh tim aja. Pak coba komen pak. Komen, iya aneh-aneh kan suka ngomong kayak gitu. Komen aku simpel aja. Oh dihujat aku, malah dicari siapa orang ini scammer, di post di sosial medianya dia. Tapi dari realitasnya tuh lu yang sebenarnya membagi idea toksik yang cewek tuh sebenarnya bisa dibeli. Karena pengaturnya tuh maksudnya pengatur apa? Pengatur uang kan, selain donatur kan maksudnya. Lu cuma ngomong, if you have money, you can do anything. That's your message gitu. Kalau lu nggak ada uang, jangan bisa-bisa ngatur aku. But pokoknya gitu kan. Oke. Ya. Tapi emang di ani-ani di Malaysia itu ani-ani apa maksudnya? Emang lu tahu? Kita nggak ada industri ani-ani kalau di Malaysia. Maksudnya Indonesia ada gitu? Kayaknya banyak sih. Kayak benar-benar kayak Apa kan ada orang lagi bikin konten ani-ani permula gitu, amatur, profesional dan world class gitu kan. Lu bikin malu sih Indonesia, ngapain bikin konten begitu sih? Iya. Kesel banget gue. Ya, Emang di Malaysia apa namanya? kita tuh Enai. sugar baby aja. Sugar baby. So dikeren-kerenin lo. Sugar baby. Ya. Apaan? Emang iya ada tapi ada. Sana dihujat, di sini dinormalisasi. Ya, Oh, di sana dihujat. pasti itu nggak akan Oh. cowok-cowok semuanya akan wah ngujat tuh. Tapi kalau di sini tuh pasti ada yang dukung. Gue ngebelain juga agak berat juga ya. Ya, Iya juga ya. Kayak dinormalisasi gitu ya di Indonesia ya. ya kayak is okay gitu. Lu kejar cowok orang ataupun suami orang gitu kan. Di apa namanya istilahnya? Kok gue jadi lupa sih istilahnya? Istilah pelakor. Pelakor gitu ya. Bangga kan kadang diposting kan? Iya. Di apa namanya selfie mirror gitu kan, terus tipis-tipis kakinya kelihatan tapi kayak gitu-gitu kayak bangga banget ya. Ya, lu dapat apa? Nih suami lu nih ngasih gua iPhone 16. Lu cuma iPhone 14 kan? Nah, gitu. Aduh. Kan banyak yang bikin konten-konten kayak gitu di Indonesia. Iya. Kalau di Malaysia, Singapura tuh pasti dihujat parah tuh. Cowok-cewek semuanya wah, brutal tuh komennya gitu. Tapi kalau di sini tuh kayak benar-benar masih ada yang mendukung kayak culture shock gitu loh. So jadi for me itu pemikiran yang sebenarnya sangat-sangat toksik, merendahkan cewek sebenarnya. Oke. Nah, campaign yang lo bikin ini kan katanya harus meninggikan laki-laki tanpa harus merendahkan perempuan. Ya, goalsnya itu bukan merendahkan perempuan ataupun wanita, tapi kita tuh mau menaikkan kemampuan cowok. Karena ya kalau cowok tuh serba boleh ya, daripada segi kesehatan, bisa melindungi keluarganya. Ya, cukup kuat lah pokoknya, sehat cukup kuat untuk melindungi keluarganya. Right? Dan berkemampuan daripada segi financialnya ya. To the point whereby kebajikan dan lain-lainnya terjaga gitu, hingga nggak perlu cari sugar daddy ataupun apa ya. So jadi sangat penting karena kalau laki-laki itu for me ya, kalau laki-laki itu terjaga, dia tuh bisa menjaga semua orang. Wih. Termasuk papanya, mamanya, istrinya, anak-anaknya juga. Nah, aku kan cerai ya 4 tahun kemarin tuh. Nggak ada sedih-sedihnya ya, maksudnya barusan kayak aku kan cerai ya, kayak lagi ngumumin launching produk baru gitu loh. Maksudnya Faizul kayak ekspresinya gitu kan, aku kan cerai ya. Baru kali ini gue ngeliat orang kayak begitu tuh. Kenapa lu kayaknya lepas banget sama toksik banget apa gimana sih kayaknya doi? My ex-wife orang yang sangat-sangat baik dan perceraian tuh 100% salah saya. So ini jujur aja. Keren nih laki-laki Ya. nih, keren nih. Cuma hidup saya tuh benar-benar what pass is pass, dan kita tuh sebagai cowok tuh kita tuh ada banyak tanggung jawab di depan. Nah, for me for example ya, meskipun udah cerai, mantan istri saya masih tanggung jawab saya.
Karena itu kan perjanjian saya pada arwah papanya, pada arwah mamanya juga. Hinggalah dia tuh menikah lagi. For me, dia masih tanggung jawab saya. Kok kan sementara udah bisa berlepas? Iya, tapi kan kita ada perjanjian. Dan perjanjian yang dibuat waktu cintanya masih meninggi versus perjanjian. Pokoknya kita tuh cowok ya. Cowok tuh kata-kata kita tuh is our biggest currency. Wih. Kalau kita tuh sebagai cowok ngomongnya A tapi bikinnya B, lepas tuh lu marah. Kalau orang nggak bisa percaya lu gimana dong? Nggak boleh. Cowok tuh kalau ngomong A, sepahit manapun, sesakit apapun, semati apapun, ataupun udah mau mati bikin, lu pegang kata-kata lu. Nah, orang bisa ngomong aku macam-macam. Mungkin ngomong aku scammer, jahat, playboy, whatever lah. Mereka mau ngomong, aku nggak peduli. Tapi nggak akan satu pun yang bisa ngomong orang ini mungkir janjinya, orang ini nggak ikut kata-katanya, orang ini pembohong. Iya tuh. Ya, lu mungkin nggak suka dengan lifestyle aku ataupun mentality aku karena ataupun apa yang aku katakan, tapi you will never be able to say I didn't keep my word. So jadi aku pernah berjanji pada papa dia, aku pernah berjanji pada mama dia, dan for me selagi dia belum nikah, bukan tanggung jawab orang lain, dia masih tanggung jawab aku. Aku masih ada anak-anak sama dia. So jadi nggak boleh ada benci sama sekali between the two parents gitulah. Dan aku tuh dengan depan anak aku selalu ngomong baik-baik mengenai mantan istri aku. Right? So karena kalau nggak tuh nanti anak-anaknya nanti pusing ya. Ketemu papanya dijelikin mamanya, ketemu mamanya dijelikin papanya. Mereka tuh pusing. Ya. Dan kita tuh masih, walaupun udah cerai masih bisa travel ke Singapura sama-sama, masih bisa travel ke Jepang sama-sama. Ya udah semua aku bayarin karena aku mau pastikan anak aku tuh merasakan yang keluarganya tuh lengkap. Ya. So meskipun at that point of time aku dating sama orang lain dan apa semuanya ya. Dan aku ya for me tanggung jawab itu adalah tanggung jawab. Kata-kata perjanjian itu adalah sesuatu yang kita perlu buat. So jadi aku jenis yang benar-benar aku udah menunaikan semua janji aku nggak ada penyesalan gitu. So apa yang udah berlaku lah in the past gitu kan. Dan aku cuma bisa hidup ke depannya karena aku masih ada mama ya aku perlu jaga gitu. Ya, mantan istri, anak-anak, ya adik-adik yang perlu aku jaga. Komunitas aku, staff-staff aku, right? So jadi aku nggak akan sedih dengan cerita hal lalu. Gimana pun. Karena for me, aku pernah lihat ya, teman aku seindustri gitu kan. Istrinya meninggal 2 tahun kemarin. Depan mata dia jatuh. Waktu mereka tuh panjat gunung ya. Jatuh depan mata tuh, trauma. Dia nggak bisa kerja 1,5 tahun. Aduh. Investornya teraniaya. Staffnya PHK. So for me sebagai cowok tuh ya, berat bro hidup tuh. Karena kita tuh downtime kita tuh cuma boleh dikit aja. Waktu anak aku meninggal dalam kandungan, aku cuma nangis sekali waktu aku sholat. Udah dia meninggal tuh aku sholat, aku menangis, ya udah lepas tuh aku kena oke karena orang lain kalau aku sedih gimana dong? Mereka kan pasti lebih sedih. Waktu orang papa aku meninggal sebelum COVID, right? Mama aku, adik aku, mantan istri aku, anak-anakku semuanya sedih. Aku cuma menangis sekali on the way flight ya daripada sini pulang tuh. Kebumian tuh aku oke aja, senyum aja. So kata-kata laki nggak bercerita banyak tapi sujudnya lama tuh for me benar ya. So kita tuh benar-benar nggak ada tempat mengadu bro. Karena mau mengadu kepada siapa? Emang istri lu bisa paham? Iya. Right? Laki emang ya. Parah. So orang selalu tanya, lu mau anak cowok ataupun anak cewek? Aku mau anak cewek bilangnya. Karena bagi aku anak cowok tuh sengsara hidupnya. Susah. Cewek tuh for me ya, kalau lahir dalam keluarga yang betul, nikah sama orang yang betul, hidup nyaman. Lahir sampai nikah dijaga oleh papanya, abang-abangnya. Udah nikah sama yang benarnya, orang yang benarnya. Dijaga oleh suaminya. Suaminya udah meninggal, dijaga oleh anaknya. Ceweknya ada orang yang jaga terus. Cowoknya siapa yang jaga bro? Inilah makanya Faizul mengumpulkan para cowok-cowok internasional Indonesia dan sekitarnya bergabung dalam Men 360. Kenapa? Karena ternyata menjadi laki-laki itu ada blueprintnya guys. Gue juga baru tahu. Ya.
Itulah kenapa juga dikabarkan di agama Islam kan terkait warisan, laki-laki dapat 2, wanita 1, itu kan luar biasa tanggung jawabnya karena dia nafkahin. Lahir, ya kan, akikah kambingnya 2, perempuan 1. Ya ini secara bukan membawa dan kapasitas untuk dalil ya bukan, secara logika untuk saya pribadi lah ngelihat bahwa sebegitunya laki-laki gitu loh, maksudnya sebeban dan setulang punggung itu. Makanya ada ternyata blueprint untuk menjadi pria sejati. Pelajari strategi untuk membangun mental yang kuat, finansial yang stabil, hubungan yang harmonis, dan aspek penting lainnya untuk menjadi pria sejati. Pokoknya gini lah Pak, karena kita tuh nggak diajar ya gimana mau menjadi laki cowok dewasa tuh nggak akan diajar, benar nggak? Kita tuh mayoriti hidup kita tuh belajar melalui kesilapan. Itu cara paling tolol untuk belajar sebenarnya. Mahal. Itu mahal sekali harganya gitu kan. So jadi kenapa kita tuh nggak bisa ngomong aja this is the basic principle untuk sukses. Untuk contohnya sukses physical kan. Macam contoh, aku dulu gendut Pak. I was fat. Nanti tunjuk aja ya gambar 10 tahun kemarin ya. Ya. Kok bisa diet atau gimana? Right principle. Jadi orang tuh sekarang nanya, saya itu berapa kali ke gym setiap minggu kan. Saya bilang sekarang ini sekali seminggu paling kuat. Kadang-kadang cuma 2 kali 1 bulan aja. Right? Tapi masih bisa maintain muscle mass gitu. Karena apa? Prinsipalnya udah betul. Nah orang tuh mikir untuk bina body itu lu perlu nge-gym setiap hari. Ya kalau mau kayak Pak Deddy different ya. Tapi goal saya tuh lebih kepada maintain muscle mass supaya bisa makan banyak. Karena itu saya nggak diet juga. Oke. Oh ya, dia ngambilnya dari otot ya. Dari masa otot kan. Karena lagi banyak ototnya kita, lagi banyak kalori bakal dibakar. Bila banyak kalori bakal, lu mau makan tiramisu cheesecake, makan dong. Lu mau makan nasi kuning, makan. Nasi Padang? Makan. Nggak ada diet kita. Nggak pernah saya diet. Tanya aja sama mereka nih. Kalau ke resto tuh makannya 7-8 jenis. Pasta, pizza. Orang kayak, kok orang ini bisa ya maintain badan kayak gini? Karena prinsipalnya udah benar. Iya. Nah, satu lagi contoh kan. Oh ini? Oh masa sih ini lu nih? Iya. Ada Indianya, ada Hindinya ya? Iya, papanya India, mamanya Melayu. Allah kabul he, Allah kabul he, Allah kabul he. Itulah waktu miskin dibilangnya Bangladesh. Tapi sekarang nih udah kurang miskin, jadi dibilangnya pada Dubai Pak. Gaya banget lo, lu yang sendiri ngeklaim lo pede banget lo. Awalnya gue ditanya dong di sini, Bapak dari Arab ya? Awalnya gue udah demen banget ya, gue tuh miskin, gue dibilang Bangladesh gitu kan. Diejek aku di sana tuh. Bangladesh. Iya kan Bengali sebutan orangnya, Bangladesh Bengali. Karena kalau daripada segi South Asia ya, yang paling kastanya India tuh masih oke. Bangladesh tuh di bawah dia kayak kuli gitu. So kalau di Malaysia tuh yang bikin bangunannya, buruh bangunan tuh orang Bangladesh Pak. Iya. Di Saudi juga kan kuproynya kan, kuli proyeknya kan rata-rata itu kan. Jadi waktu rupanya segini kan, waktu masih miskin dulu dipikir dulu orang Bangladesh ya gitu. Sekarang nih Arab ya Pak. Dia sendiri naikin kastanya. Oh iya kan, karena udah penampilannya udah begini. Oh Dubai. Dubai lah, oke lah. Party bos. Ya. So I think contohnya macam ada klien saya yang saya ngajar negosiasi gaji. Kan menaikkan income itu penting ya, benar nggak? Dan sebenarnya kita tuh ada blueprint setiap 2 tahun tuh bisa naik gaji 20-30%. Oh ya ada caranya? Ada caranya. So jadi kalau dipraktiskan gitu, ada contohnya klien saya gajinya naik daripada 13 juta. 13 juta per bulan, nggak sampai 12 bulan naik ke 80. Kok bisa sih? Bisa. Ini pindah dan negosiasi dan menjaga ekspektasi daripada bosnya kepada dia dan dia kepada bosnya. Because kenaikan gaji itu is really expectation management between you and your boss. Sebenarnya. Berarti lu ajarin juga di Man 360 ini ya? Ajarin. Blueprint karena saya kan gaji permulaan kerja cuma 2 juta. Nggak sampai 7 tahun gaji saya naik daripada 2 juta tuh kepada 40. Sebelum umur 30 daripada 2 juta tuh, umur 24 2 juta gaji. Hingga ke 30 tuh umur gaji udah 40 juta. Industrinya apa perusahaannya?
Finance, oke. Jadi cara kita negotiate jam kerja itu penting. Ya. Nah, satu lagi contohnya kan. Kita tuh nggak akan ngomong ya mengenai seks gitu kan. Dan biasanya kita tuh pikir oke-oke aja gitu kan. Oke ataupun nggak ada yang kasih feedback ya. Biasanya ya. Iya juga Masakan istri lu kayaknya lu kurang pintar deh. Dulu mantan aku nggak akan dia akan ngomong kayak gitu kan. But pokoknya udah tahu keperluan cewek itu gimana. Kan jadi kalau udah tahu tuh, contohnya lebih bahagia di ranjang tuh, sebenarnya rumah tangga tuh bakal lebih enak. Itu aja. Ya. Dan cerai, for example. SOP cerai itu apa? Banyak kita nih cowok nih sebenarnya tolol. Kenapa tololnya di mana? Kita nggak tahu apa yang bakal berlaku. Padahal SOP daripada wanita tuh waktu cerai itu sebenarnya sangat-sangat predictable. Dia akan menggunakan emotional manipulation. Pertama, lepas itu dia akan menggunakan anak-anaknya sebagai senjata. So ini semua proses yang akan dilalui oleh semua laki. Bayangkan kita nggak bahas semua ini di luar kan secara normal. So kita bina komunitas supaya blueprint, prinsipalnya tuh udah jelas. Lu lah boleh predict orang ini akan bikin apa 2 bulan daripada sekarang. Itu goals kita. Ngapain mau belajar daripada kesilapan sendiri bila lu bisa belajar daripada kesilapan tolol ketua-ketua lama ini, veteran ini. Kan? Orang ngomong, lu siapa mau ngomong besar cowok? Aku udah pernah cerai, aku udah bisa buat banyak uang, aku udah pernah date lebih pada 50 orang. Kayaknya aku ada banyak sih pengalaman gitu yang aku bisa kongsikan. Nah, it might be relevant to you, might not be relevant to you, nggak apa-apa. But bila lu ketemu spek cewek yang kayak gini, lu avoid. Dan aku akan bagi tau kenapa. Contohnya, cowok tuh perlu avoid menikahin cewek yang membutuhkan validasi daripada luar. Selebgram, artis. Jangan. Orang seperti ini sebenarnya enggak cocok dijadikan istri. Karena mereka enggak perlu validasi daripada lu. Mereka tuh perlukan validasi dari siapa? Orang luar. Berapa banyak likes bila aku pasang makeup kayak gini. Emang bisa bahagia? Maksudnya lu mau bilang bahwa kalau laki-laki jomblo sekarang dilarang keras untuk menikahi seorang selebgram wanita? Iya. Wih, bahaya banget statementnya nih. Dikeroyok sama digeruduk lo, belum tahu ukti-ukti Indonesia lo. Gak apa-apa, udah biasa. Udah biasa makan makian untuk breakfast, untuk sarapan pagi. Makian apa kita hari ini, Devin? Itu makan. Ini sedikit masin ya. Iya. Berani banget banyak selebgram Indonesia kita. Karena selebgram itu dia tampil soalnya ya. Validasi butuh eksternal ya. Semua public figure itu akan ada elemen narsis yang lebih tinggi daripada orang biasa. Termasuk saya. NPD. Iya, termasuk saya. Semua public figure tuh kan mereka tuh mementingkan image. Oke. Image itu sangat penting untuk mereka berbanding dengan perasaan pasangannya. Keperluan ataupun kebutuhan pasangannya. Sebab tuh ada banyak orang yang kok cerai ya, walhal kontennya bahagia-bahagia banget sama suaminya, sama istrinya. Iya. Ya, I can always say 80% of semua pasangan bahagia di Instagram ini bakal cerai in 10 years. Kena fake semua. Fake. Wow. Gila, berani banget loh. Ngeri emang nih Crazy Rich Malaysia nih emang nih. Konglomerat Malaysia. Itu satu tips. Nomor 2, mereka yang menunjukkan ibadah di social media fake semua. Fake 100%. Gak ada satu pun yang benar guys. Jangan percaya. Tak dulu nih. Bisa jadi untuk memotivasi yang lain. Siapa tuh dia beneran begitu. Lu kenapa lu suzon lu? Enggak, aku udah lihat 10 tahun pak. Aku dulu snuzon. So bila ada scammer dari Malaysia datang ke Indonesia bikin kayak gitu, aku nggak bisa snuzon pak. Wah pedas. Maksud lo apa nih maksudnya nih? Lihat aja nanti pak. Maksud lo apa ada scammer? Nanti. Gini. Lu bilangnya turis dong. Kenapa lu langsung klaim bilangnya ada scammer dari Malaysia? Udah gini lah. So pokoknya gini. Emang dia scammer? Iya. Orang yang itu? Iya. Suka bagi-bagi uang di Indonesia? Iya. Nggak ada orang yang benar ngasih uang, nunjuk-nunjuk di social media itu benar. Ada sebab kan? Konten.
Kan udah pernah dulu yang bikin konten-konten apa tuh. Dulu ada private jet lah, itu bikin konten-konten bagi uang juga. Akhirnya private jet disewa itu. Kosmetik itu. Crazy Rich di Indonesia tuh. Siapa itu? Aku juga lupa ya. Oh wow. Ya. Siapa tahu memang dia ngelihat pasar di Indonesia besar, bisnis betul, oke bisnis, tapi maksudnya belum tentu dia scammer atau penipuan. Emang di Malaysia, orang Malaysia bilangnya dia udah tahu bahwa dia penipuan. Iya. Jadi kalau lihat aja konten-kontennya kalau di Indonesia tuh ya udah lu orang Indonesia simpan aja dia, kita nggak perlukan dia. But pokoknya kita call dulu ya. Nanti kalau udah meletup tuh nanti udah dibincangkan, dikasih solusi. Kenapa lu nggak follow? Iya, benar nggak? So kita sekarang kita ada benernya juga nih. Kita letak aja di situ. Tunggu aja nanti dia meledak. Nanti kita tahu lah. Kalau kan semoga nggak meledak ya. Oke lah, anyway lah, udah lah nggak usah dibahas. Tapi ini buat edukasi teman-teman semua ya. Gue nggak mau ini jadi gibah. Artinya kembali lagi ke laki-laki, bahwa laki-laki ini memang sebegitunya ya. Ya. Anyway, the most basic hal adalah aku udah jumpa banyak orang kaya yang sangat dermawan, yang nggak mau nunjukkan dikit pun kebaikan dan kebajikan yang mereka buat. Itu real ya, real introvert, berarti introvert kali. Ya, dalam Quran kan jelas. Kita tuh kalau mau kasih sedekah tuh kalau boleh tangan kanan yang kasih, tangan kiri kita nggak tahu. Seperti itu. Jadi ini yang perlu ditunjukkan kepada satu dunia, yang lu tuh sholat, yang lu tuh kasih sedekah, ngapain? Pokoknya kita nggak mau menjatuhkan tuduhan ya, semoga enggak ya. Amin. Iya. Nah, tapi kalau dia nonton nih, we are watching you lah bro. Janganlah, don't. Lu jangan buat tai di Indonesia seperti yang lu buat tai di Malaysia. Wah, memancing pertengkaran. Faizul Rizwan berbahaya nih. Waduh, tapi nggak sebut nama ya? Nggak sebut nama, nggak usah sebut nama. Emang kita gibah nggak boleh bos. Tapi kan ini kan butuh wanti-wanti. Kalau memang benar adanya, maksudnya kan. Ya, kalau benar. Kita memitigasi. Ya kalau enggak kita ya udah salah, minta maaf ya udah, bagus lah. Iya benar sih. So for me, but ya kebarangkalian tuh berlaku kalau mungkin karena dia pikir nggak ada yang tahu. Jadi dia gini ya. Aku tuh belajar sesuatu ya. Kalau kita tuh meletakkan proses yang whereby orang tuh bisa selingkuh, bisa melakukan korupsi. Itu sebenarnya kelemahan kita sebagai ketua. Kita tuh memberikan peluang gitu untuk orang tuh daripada baik tuh bertukar jadi jahat. Ya. So lebih baik bina proses sesuatu ya yang orang tuh nggak bisa bikin gitu. Jadi kepikiran ke arah itu juga nggak. So mungkin itu niat kita hari ini ya. Kalau ada orang yang berniat jahat kayak gini. But for me again sama aja. Konsep kepada cowok tuh kalau selebgram ataupun mereka yang benar-benar butuh validasi daripada luar tuh sebenarnya nggak bagus untuk dinikahi. Lu akan mula-mulanya orang bilang, keren lah. Ya, tapi keren. Memang di Islam juga seperti itu ya. Dalam artian ini konteksnya yang memang betul-betul suami yang tidak cemburu pada istrinya ya. Kan ada istilah dayuth dan lain sebagainya kan. Itu ya wanita memang istilahnya disimpan lah rapat-rapat ya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti ke depannya laki-laki juga bisa lebih cemburu pada istrinya. Dan banyak orang yang bikin ibadah tuh mereka nggak nunjuk. Itu yang benar-benar bikin ibadah benar. Jadi apa aja yang perlu ditunjukkan for me is just a show. It's just a show. There's nothing more gitu. So jangan tertipu guys. Mantap nih. Berarti kalau how to-nya gimana Faizul? Terkait money, blueprint untuk menjadi pria sejati dari sisi gimana cara dia kaya raya. Apa yang diajarkan di... Ini kita tipis-tipis aja. Okay. Beberapa kita spill. Kalau mau tahu lebih lengkapnya lu tinggal buka aja. Nanti linknya kita bantu ada di deskripsi di bawah. Lu tinggal ikutan aja. Nih menarik ya. Kayaknya gue juga akan jadi peserta pertama. Bahkan gue juga akan daftar menjadi ketua regional Jakarta Barat kayaknya. Siap. Deal. Deal ya. Deal. Right. Iya. Tuh, kayak misalnya money, blueprintnya di Man 360 ini. Money-nya, lu ajarinnya propertinya lebih khusus atau memang ada cara-cara lain? Enggak. Dia enggak properti spesifik sih. Dia lebih pada money gitu. So, nomor satu tuh adalah konsep yang whereby first konsep berkenaan uang adalah OPM. Other people's money. Contoh, lu mau pakai kereta keren, BMW. Enggak masalah. Kan banyak financial planner tuh akan ngomong, lu janganlah pakai kereta keren, liability itu. Kita enggak. Lo mau pakai Ferrari silakan, tapi
lu perlu mikirin gimana mau biar orang lain ataupun aset lain bisa bayarin Ferrari ataupun Porsche ataupun McLaren lu. Gak ada masalah kalau lu mau pakai apapun. But kalau lu beli pakai uang sendiri daripada gaji, lu tolol. So itu pemahaman kita ya. So as long as lu mau travel first class, business class, melancong, pakai mobil apa, duduk hotel apa, dan semua itu dibayarin oleh orang lain, OPM, right? OPM ya, menggunakan aset ataupun OPM, no problem. Silakan, nikmati hidup lu. Oke, cara cepatnya apa untuk saat ini? Kita konkret aja, detail. Nanti detailnya sebenarnya di Main 360 Contoh? ya. Ya contohnya misalnya gimana cara cepat properti ya, cara cepat kita kaya dengan menggunakan orang lain. Ya. Properti. Contohnya properti. Masih seksi ya di sini. Kalau di Malaysia lebih mudah, lebih gampang banding dengan di sini, tapi di sini juga bisa sih. But pokoknya gini, beli properti tanpa modal nih, ya. Contohnya per bulan komitmennya kepada bank 10. Lu perlu mikirin gimana mau bisa dapat hasil sewanya 20 hingga 30 juta per bulan. So cost kita 30 juta ya, kalau bisnis ya. 10 juta nih cost kita ya. Tapi kita bisa dapat 25 juta. Satu biji udah kasih kita 15 juta per bulan. Kalau ada 10, kan udah 150. Tapi kan kelihatannya gampang. Emang gampang ya nyari-nyari Enggak, atau beli enggak properti? gampang. Terus lu ajarin juga caranya? Iya. Oh, oke. But pokoknya that's the basic concept ya. Mencari sesuatu yang you bisa jual lebih pada harga cost lu. Nah, cakep. Ya, nomor satu. Nomor dua tuh adalah cowok, terutamanya waktu muda tuh, kita tuh perlu ada 3 jenis income, bro. Apa tuh? Aktif, pasif, hustle. So aktif adalah gaji ya, karyawan gitu kan. Lu kerja, lu tukar masa lu daripada jam 9 hingga jam 6 petang. So you bayar per jam gitulah di karyawan sebagai kantor gitu kan. So itu aktif lah. Oke. So lu perlu aktifnya kerja di situ untuk dapat income itu. Pasif adalah kayak properti. Ataupun contohnya lu beli kripto ataupun lu beli emas gitu. Hari ini beli sekian, harganya udah naik. Enggak perlu buat apa-apa, pasif. Lu main kripto juga? Enggak. Percaya sama kripto? Percaya. Oke. Karena everything in the world tuh kalau terlalu lama yang percaya dia ada value, dia akan jadi ada value. Oke. Ya, konsepnya gitu. Dulu aku nggak percaya, right? But aku lebih suka jam daripada kripto. Jadi aku investasinya lebih kepada jam. Oke. Ya. So, dan itu pasif ya. Yang last kali itu adalah hustle. Hustle nih adalah lu habis kerja jam 6. Daripada jam 6 sampai jam 10 malam tuh lu buat apa? Untuk meninggikan value lu ataupun income lu. Contoh? Part-time property agent bisa. Oh. Ya. So ada 2 jenis hasil income. Satu low value, satu high value. So low value tuh maksudnya you still dibayar per hour ataupun per effort. Contohnya bikin ojek. Kan itu juga hasil ya. Iya. Tapi itu low value. Dikit uangnya. Iya. But contohnya lu jadi agent asuransi. Ya. Oke. Lu bisa jual polisi. That 1 hour jam kerja tuh jumpa klien, dia sign up pada polisi tuh, lu bisa dapat komisinya berapa? 2 juta, 3 juta. Selain itu? Property agent, ya, ataupun lu bisa bikin affiliate, ataupun lu bisa bikin bisnis online gitu. Pokoknya hasil kita lah, lepas kita jam kerja tuh apalagi yang kita bisa buat. Jadilah hustler. So untuk orang muda tuh nggak ada alasan. Ya, karena waktu muda tuh contohnya kerja active income tuh nggak akan tinggi karena skillnya belum cukup ya. Jadi fokus lebih kepada hustle. Iya. So jadi aku ada beberapa klien yang contohnya dulu karyawan gaji 13 juta ya. Oke lah, not too bad ya, umur 26 27. Lepas tuh mereka tuh bikin bisnis renovasi part-time property juga tuh related tuh. Ya. Tahun kemarin salesnya udah 6M. Oh. Daripada gaji 13 juta, salesnya 6M. Profitnya mungkin katalah 5% lah pokoknya. Iya. Gross ya. Iya. 500 juta. Ini. Ya. 500 juta. Hasil aja. Dari hasil ya. Daripada hasil. Karena orang tuh gak tahu ya. Yang whereby lu bikin itu sebenarnya masanya gak sebanyak itu. Karena udah ada sistemnya gitu kan. Keperluannya gimana mau cari customernya gitu. So kalau lu udah sistem, udah ada proses, sebenarnya gak separah itu. Untuk buat 20 juta, 30 juta per bulan tuh sebenarnya gampang. Ya 300 juta per bulan mungkin susah ya. Tapi sekitar 20 juta, 30 juta tuh gampang.
So kalau hari ini contohnya gaji sekitar 6 juta, 7 jutaan, gak apa-apa kerja. Kerja itu untuk belajar ya. Jadi konsep saya tuh dulu waktu kerja tuh bukan kerja karena suka kerja, kerjanya karena dua aja. Mau belajar skill, nomor dua tuh biar ada gaji untuk bisa beli properti. Karena goals aku tuh mau berhenti kerja. Gaji tetap. Ya. Tapi cara aku mau berhenti kerja tuh menggunakan properti. So, jadi gaji itu perlu ada untuk beli lebih banyak properti. Itu. Oke. Properti yang seksi yang dimaksud adalah apartemen atau rumah atau kontrakan atau kos-kosan atau apa sih? Semua tuh bisa bergantung kepada modal yang dibutuhkan dan deals yang kita bisa dapat. So jadi ya akan ada contohnya macam kosan ya. Sangat bagus. Tapi modalnya gede. Iya. Sangat banyak. Karena perlu kontrakan, perlu dibina lagi kan. Ya modalnya mahal. So jadi apartemen tuh kayaknya mungkin paling simple ya daripada segi stepnya gitu. Contohnya macam kita beli di Depok tuh, beli properti dapat 100 juta dong. Enak. 50 juta untuk renovasi. Bisa dibikin homestay juga kan. So not bad ya rate di sana. Nah beda 50 juta tuh bisa buat apa? Bisa beli motor cash. Nggak perlu bayar utang. Mungkin mobil DP untuk mobil. Nikah juga bisa. Or start business. Oke. Lumayan ya. 50 juta tuh. Oh iyalah 50 Lumayan. juta ya. Nah ini kalau kita ngomongin kekayaan gini nih. Ini mumpung ingat lagi nih. Setuju nggak? Kenapa di era sekarang flexing, laki-laki flexing itu, atau mungkin alasan kali ya, lebih tepatnya. Alasan kenapa yang flex ini kayaknya lebih memancing buat klien, brand, karena validasi, social proof, atau apa ya? Makanya sekarang di Indonesia tuh dengan kayak bagi-bagi duit salah satunya mungkin. Mobil mewah salah satunya mungkin. McLaren lu warna apa bos? Kan gitu kan. Dan lain sebagainya. Itu di Malaysia gimana? Dan atau menurut lu pribadi gimana, Faizul? Dia mungkin sangat berguna dalam posisi bisnis yang whereby bisnisnya tuh memerlukan orang percaya dengan kekayaan lu gitu. Berbanding dengan the fundamentals gitu. Karena pokoknya lu pakai McLaren atau lu pakai Avanza has got nothing to do your skill ya. Cuma mungkin ya majority orang tuh kan perlukan social proof lah. Gitu kan. Lu pakai jam 1M. Nggak gampang ya beli jam 1M. Ya, so jadi for me lebih kepada mungkin kalau newbie ya yang baru-baru mau naik gitu kan. Ya flexing itu sangat berguna, terutamanya dalam bisnis yang ngajak-ngajak orang join bisnis mereka. Ya, terutamanya kayak forex ataupun crypto broker gitu kan. Apa panggilnya? Apa? Forex. Yang panggil orang bawa masuk platform itu. Affiliate. Afiliator gitu. Kayak kemarin si siapa namanya? Itulah. Ya, judol juga bisa kan? Judol. Ya afiliator yang caranya nggak benar lah ya. Ya. So jadi untuk afiliator tuh continue to bawa banyak orang, mereka kan perlu flexing, makanya di Henshin ataupun di Wolfgang, right? Dan ya, lu mau kayak gua, join aja gua gitu kan. Gampang kok, gitu kan. Ya, so jadi itu berguna ya untuk pokoknya flexing tuh berkesan tuh orang miskin. Karena yang bakal ditipu orang miskin doang. Aduh. Ya? Iya. Contohnya baru-baru ini aku ditanya, bro, jam Rolex mana paling bagus bro? Karena Rolex tuh jam paling bagus. Ini benar-benar orang ini mau flexing. Oh, emang bedanya apa sama yang nggak pengen flexing? Emang pengen beli ya? Kalau orang tuh nggak contohnya nggak terlalu fokusnya kepada flexing ya, mereka akan beli jam yang benar-benar rare kayak Moser gitu, kayak Patek Philippe ataupun Audemars Piguet, right? So Vacheron contohnya kan. Richard Mille dia flexing lebih kepada orang muda gitu, tapi dia kayak I don't give a fuck flexing gitulah. Karena jamnya tolol gitu. Semahal itu nggak ada value, jamnya cuma 30 tahun. Aku juga ada sih. So but pokoknya you buy Richard Mille when you don't care. You want to show yang lu tuh uang lu sebanyak itu to the point I don't care what you say. Jam ini nggak ada history. Aku just beli karena aku suka. Gitu aja lah. Kalau Patek Philippe tuh kan ada prestige-nya, ada heritage-nya, ada brand-nya gitu kan, udah 200 tahun, 300. Ya, pakai rare metal, ya kayak Richard Mille tuh benar-benar kayak
Orang cakap jam pasar malam ya. Zaman anak kecil ya, kayak G-Shock gitu kan. Iya. Sombong kali malah ini ya. Richardnya lebih bilang yang 12 miliar tapi bos. Apanya? Jangan yang cuma 1 miliar 2 miliar. Maksud gue Richard Mille yang 12. Sama, kan kelihatannya miliar. kayak G-Shock tuh pada jauh tuh. Oh iya dari jauh. Jangan yang warna merah. aduh jam aku lagi tuh warna merah tuh kan. Nah, kan kemakan sendiri omongan lo. Pulang lo. Jangan yang kayak gitu-gitu banget. Ya, so for me flexing works untuk orang miskin. Ya. Tapi mungkin di kalangan yang udah di atas tuh mereka tuh pakai Apple Watch aja. Iya. Ya, so jadi for example macam ya kalau aku meeting developer yang aku tahu dia ada Patek Philippe, aku pakai Patek Philippe. Lebih kepada itu. Nah, baru-baru ini aku pakai Audemars Piguet ya. Dan aku pergi ke meeting, orang ini cuma pakai Apple Watch doang, CEO lah, property developer kan. Dia ngomong, bro itu 39 ataupun 41 mm gitu kan, tanya gitu kan. Dia bilang ini 39, oh aku juga ada yang sama tapi 41. Oh ternyata dia simpan jam juga. Cuma dia lebih senang pakai Apple Watch doang. Tuh, Inong catet. Jadi mau sengaja kenapa saya pakai Apple Watch? Lobet lagi di ruangan saya tuh. Lupa di charge malam ya. Nah, itu karena aduh gimana ngomongnya, karena yang penting tampaknya tuh Apple Watch. Nah belakangnya iya sama Apple Watch juga. Pokoknya Apple Watch is better than Moser ataupun is better than Audemars Piguet dan paling lebih senang dijaga juga. Cuma ya for me mungkin kalau contoh macam jam ataupun mobil tuh it's just cowok dengan cowok lain tuh kita tuh memvalidasi sesama sendiri gitulah, karena cewek tuh beda ya. Validasi mereka tuh mereka mau dikagumi, di love oleh orang-orang lain, terutamanya cewek lain. Mereka nggak butuh validasi pada cowok sebenarnya kalau cewek tuh. Oh gitu, Inong sama Tiara sama Delvia ternyata bilang aja nih, tanya mereka nih. Kalau dia ngomong cantik oleh cowok lain, kesal mereka kayaknya. Kok gitu? Iya. aneh. Karena udah tahu ada modus tuh cowok nih ngomong cantik. Tapi kan. kalau cewek yang komen happy. Kamu yang lebih cantik. Itu komennya sampai 23 tuh. Kamu kali kamu yang lebih cantik. Kamu yang lebih cantik. Hai cantik. Hai yang lebih cantik. Kepada kedua-duanya jelek. Kalau mau tahu detailnya laki-laki untuk mendapatkan blueprint menjadi pria sejati, lu buka Men360 ya. Ini keren banget ya. Ini webnya kita bisa taruh di bawah ya. Ada di bawah ya. Asik tuh semuanya. Ini obrolan begini ada di sana semua. Itu konsepnya online ya? Konsepnya online. So jadi kita tuh kan ada weekly coachingnya tuh kan, semua bisa joinnya, bisa tanya aja. Apa masalah sebagai cowok. Oh, pakai apa platformnya? Maksudnya dalam Zoom. Setiap apa nantinya? 2 kali seminggu. Senin sama malam Jumat sama malam Senin. Datang aja apa soalan gitu, tanya. Jadi ntar begitu udah payment gateway di sini, ibaratnya gitu ya, nanti dikasih akses. Tiap malam Jumat, guys. So kuliah malam lah, setiap 2 kali ya. Dan kita akan panggil resource speaker yang kita berkaliber untuk menyelesaikan apa aja masalah, daripada perceraian kepada masalah ED ataupun ya apa aja masalah cowok, uang. So anything yang kita rasa diperlukan oleh cowok, kita mau bahaskan. Dan kita mau bahaskan dalam posisi yang whereby you're not gonna be judged. Dan kita semua dalam komunitas yang sama gitu. Workout juga sekarang ini kita kalau boleh mau bikin komunitas yang bisa kita workout bareng. Itu tuh. Saling dukung gitu. Yoi, siap jadi pria idaman dan sukses tuh. Dibuat khusus untuk pria yang ingin mengubah hidupnya tanpa basa-basi, cuma panduan untuk sukses dan sudah terbukti. Ini live berarti ya? Ada yang ngobrolnya. Jadi lu juga ngisi kan, Faizul? Ada. 8 jam. Oke. 300 lebih klien sini udah diupdate belum ya? Udah. Ada 400 lebih subscribers. Ya. Keren. Ada yang mau tambahin untuk Men360? Nah, detailnya kita bantu di bawah aja ya. Jadi buat teman-teman nih, kami memanggil untuk dicari laki-laki yang gak berguna selama ini. Ya bener dong, di rumah jadi beban doang lo. Ya gak sih? Ayo dong, tumbuh dong. Scroll doang, main game doang. Wah, aduh, bangun siang. Ini kayak Timothy Ronald nih kayak. Besok dia kesini nih. Timothy besok sini deh. Kedua kalinya nih. Ya. Aku teringat tuh kata-katanya. Lu mau tidur siang, lu lagi miskin. Nggak jadi ya. Nggak jadi tidur siang gitu. Kayak bayi aja lu gitu ya. Jadi ada di bawah ya teman-teman deh. Lu mau akses linknya.
Ada detailnya ada di bawah. You punya website juga ya? Apa? Ya, sama Mas Dery nanti ada website yang benar-benar ngebahas backgroundnya Pak Faizul. Iya. Di dalam situ tuh lengkap ntar ada. Oh, jadi ada website yang memang ngebahas detailnya ya. Jadi kalau tadi kita ngobrol kan nggak mungkin kalau gua bawa di sini sampai kelar sampai Lebaran sampai Idul Adha juga panjangan di podcast. Jadi kan jadi mendingan detailnya websitenya kalau lu pengen tahu seorang Faizul Rizwan ini seperti apa sih? Kok bisa-bisanya dari keluarga yang terlahir miskin diubah hidupnya jadi lebih baik dengan ikhtiar yang tepat. Langsung aja masuk kunjungin aja faizulrizwan.com. Ya. Spellingnya ada di bawah, lu cek aja di deskripsi. Kita lelaki perlu bersatu. Wah, ini dong kuat kita jadinya. Karena bersama kita kuat, sendiri kita mati, guys. Wah, Karena cewek-cewek tuh kalau bahas mereka nggak sendiri kan. Benar nggak bro? mereka pakai headquarter curang. Headquarter tuh report. Iya juga ya. Yeah. Kita kalau sendirian kita nih bukannya apa ya? Gue tuh nggak takut sama istri gue, cuma istri gue yang lebih kuat gitu aja sih. Ya. Gue nggak lemah, tapi dia yang lebih kuat masalahnya. Kata komentar biasa di Malaysia. Ah. Kalau lagi ngujat, lu laki takut apa? Beras kita beli. Tapi bentar lagi deh aku sama mau cuci biar anak dulu. Mau bersihin popok ya? Iya. Iya, kita nggak lemah, cuma dianya yang lebih kuat. Iya. Gitu aja sih, bedanya di situ sebenarnya. Siap, Faizul ada yang mau tambahin lagi buat para laki-laki. Makasih udah. Ini balik ke Malaysia apa mau tetap di sini? Oh, bolak-balik. Ya. Minggu depan pulang ke Malaysia. Ada kerjaan juga di sini maksudnya? Ada, oke. Kita ada bisnis. Ya, mesti ada bisnis. Karyawan di sini. Karyawan di sini. Oh, Anda kan balik lagi ke Malaysia. Udah lama nge-Grab? Nggak di sini nggak Grab apa enggak sih kan gue nggak tahu kan kerjaan dia. Ya kan gue nggak tahu. Ya ada yang pakai di sini ya. Ada. Wih keren. Udah kok kedip-kedipan mata nih gue curiga nih. Ya, gue curiga bisnisnya apa? Jual beli mesin laundry. Bukan. Goals utama di sini adalah establish Far Capital ya sebelum kita IPO insyaallah. Oh, ini yang tunggu nih 24 bulan. Goal saya tuh sebenarnya kalau ditanya tuh kan dalam hidup tuh ya saya berjaya keluar daripada keluarga miskin kepada oke lah. Right? Hari ini anak saya nggak susah. Ya. Dan kalau saya tuh bisa sebelum meninggal tuh bisa impact 10 juta family di Malaysia Indonesia, rezeki lah. Wow. So jadi udah dikasih beberapa kelebihan untuk mengubah nasib diri, udah mengubah beberapa hopefully ya 1000 keluarga di Malaysia. Goal saya tuh sebelum meninggal mungkin 10 juta family Malaysia dan Indonesia. So ada bina pahala di sana pula. Wah, Masya Allah. Ini Al-Rahaji versi Malaysia nih. Ya. Waduh. Goal saya tuh mau jadi billionaire yang donate lebih pada 1 billion US. Ya. Cikgu. Ya. Nggak mau dipegang ataupun dirajai oleh uang. So itu konsep kita. Niatnya udah bagus banget ya. Yeah. Jadi ini kabar gembira buat para Gen Z, milenial juga dalam waktu dekat Anda selangkah lagi punya rumah sendiri, punya mobil mewah sendiri, keren. Ya, hoping message kita mungkin kepada cowok-cowok Indonesia yang mungkin masih muda ataupun nggak terlalu muda, tapi ya yang rasa hidupnya tuh mau diperbaiki. Macam saya cakap, ada banyak tips, ada banyak blueprint yang kita mau kongsikan. Fee-nya juga sebenarnya sangat murah. Dan jujur ngomong kalau lu udah masuk komunitas kita dan lu rasa yang komunitas kita nggak berguna, minta aja refund. Nggak apa-apa. 100%? 100%. Karena for me, I don't need your money to be rich ya. But kalau lu rasa komunitas kita ini berguna, lu bisa jadi better karena kita, stay. Kalau enggak, ya udah minta aja refund. Kita, I don't need your money to be rich. I don't want to keep your money kalau kita tuh nggak bisa buat apa-apa untuk lu. And harapan saya tuh kalau kita tuh sebagai cowok jadi cowok yang berkaliber ya, income dapat jadi ketua keluarga yang baik, keluarga kita tuh akan bakal lebih terjaga. Amin. Siap. Terakhir kita tutup dengan nggak maksud untuk pamer-pamer ya, pengen tahu aja kan, validasi dulu kan. Anda mau bina komunitas ini kan harus tahu dulu mobil pakai apa aja sekarang. Saya secara pribadinya nggak cuma ada Yamaha Nuvo ya. Enggak. Yang 150 cc. Itu pribadi buat nama saya. Ya. Pribadi buat ke warung.
Iyalah yang benar-benar di bawah nama saya sama pinter dia. mungkin Nggak Kawasaki. kena LKHPN dia. So motor ada 3. So ada Ducati, Diavel, Kawasaki R6 dengan Yamaha yang nggak ada utang, itu semua bawah nama saya. Mobil semuanya di bawah nama PT. Ada i8, BMW i8 yang pintunya kayak ke atas itu. Iya udah nggak usah digitu-gituin. Oke. Tahu gue. Oh. Iya pintu gue masih nyamping-nyamping. Ada beberapa Porsche, ada Beberapa nih. ya satu Panamera, satu Cayenne. Ada Lexus 2 ya kayaknya, LX ya. Satu sorry. Satu lagi Alphard, satu lagi Lexus. Karena baru beli dan baru beli 7 Series juga. Oh gitu. Ya. Apa? Velfire 2. Lexus 1 dan baru beli juga 7 Series. Terus masih jomblo, kurangnya apa? Kenapa nggak nikah lagi? Emang Insya Allah Pak. Masya Allah. Apa Insya Allah. udah ada? Udah ada, calonnya udah ada. Masya Allah. Iya dong, masa kan mereka juga pengen porotin harta lu, bro. Jadi karena itu sebagai cowok perlu ngerti siapa yang mau porotin supaya lu bisa Nanti kita bahas di Men 360 ya. Karena banyak tuh yang mau porotin tuh banyak sekali Pak. Pastilah. Banyak Pak, banyak. Yang pasti ngincer lu kan boro-boro hati. Banyak, Pak. Mendingan harta daripada hati. Iya nggak sih? Kita kan mau lihat hati. Iya, tapi dia melihatnya kita baru bahas nih di mobil tuh. Siapa yang lebih suka uang, cewek atau cowok? ada kata real di tengah-tengah kata materialistis. Real. Siapa yang lebih suka cewek ataupun material. Siapa yang lebih suka uang, cewek atau cowok? Tuan Crab berarti cowok. Hah? Cowok ya? Dua-duanya sih. Gimana? Gua nggak bisa juga ngomong begitu. Cewek bos. 100%. Wah nih bahaya lagi nih, dipotong lagi nih. Pernah nggak lu jumpa cewek yang mukanya stuck jamban tuh? Ya? Tapi mukanya apa mukanya? Tapi lu ngomong, oh my god, mukanya kayak jamban tapi tasnya oh my god, LV sih. Nggak pernah kan? Enggak. Ya, kita nggak pernah kan? Iya. Mukanya kayak jamban katanya. Jamban dia tahu nih Tapi jamban. Kalau cewek tuh ya mukanya so-so aja tapi dia keren sih, bawa Mercy. Iya lagi ya. Iya. Mobilnya mobil apa, Bos? Emang kita pernah tanya, ceweknya tuh pakai mobil apa? Kan kalau kita nih bahas nih. Lu dekat sama cewek nih kan? Iya nggak mobil sih memang. Emang kita tanya apa usah ceweknya? Cewek lu mobil kayak pakai apa? Tinggalnya di mana? Enggak sih ya. Nggak pernah kan? Enggak ya. Ya, orangnya gimana gitu kan? Kan? Iya ya. Kalau cewek tuh gimana? Mobilnya apa? Kena lo semua lo. Mobilnya apa? Jamnya iya. pakai jam apa kan? Gitu kan? Iya. So, kita jadi, lebih ke muka aja. Memang laki-laki tuh kayaknya nggak begitu banget sih sama uang ya. Pak, kita suka uang tuh karena cewek tuh perlu suka uang. Oh, sumbernya di situ. Kita sukanya cewek, tapi karena cewek tuh sukanya uang. Jadi kita sukanya uang juga. Oh, sumbernya di situ ternyata. Benar nggak? Korupsi siapa? Hah? Yang suka korupsi siapa? Yang suka korupsi. Ya karena tuntutan dari orang rumahnya. Iya dong. Lihat aja lah. Siapa itu? Yang terbongkar naik jet pribadi? Siapa? Iya. Siapa yang ambil fotonya itu? Istrinya kan? Istrinya. Iya. Suaminya diam-diam aja tuh nikmati private jet gitu kan? Yang ngambil foto tuh yang akhirnya semua orang tahu netizen itu siapa? Istrinya kenapa mau flexing gua naik private jet? Enggak seperti lu semua miskin. Ribut semua nih perempuan sama laki di sini nih. Nih, Malaysia ada Perdana Menteri. Iya. Perdana Menterinya hari ini di penjara. Kenapa? Emang iya? Iya. Perdana Menterinya hari ini di penjara? Iya, Najib Razak. Coba lihat aja Perdana Menterinya penjara. Gara-gara? Gara-gara korupsi. Oh. Tapi yang menikmati kemewahan ininya 100 M cincinnya. 100 miliar. Siapa istrinya? Oh. Istrinya enak aja di luar. Oh, gue paham nih. Untuk menuntaskan masalah korupsi di negeri ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto harus memberikan Women 360 pembinaan biar tidak porotin kami. Karena kami terpancing korupsi gara-gara Anda.
Harus dibenahi otaknya berarti ya. Bro, lihat aja di Indonesia ini kayaknya jelas banget sih. Lu diserang loh sama cewek-cewek Indonesia. Lu nggak tahu wanita-wanita Indonesia lu. Mantep, Bos. Kalau lu baik, lu nggak akan nyerang gue. Cuma ani-ani aja yang akan benci gue. Karena gue kasih tahu lu laki-laki jangan tolol, lu udah kaya, ani-ani itu pasti datang, target lu. Lu tidur sama dia di perangkap biar hamil. Kita kasih solusi.